Okay, okay. I'm in a. Okay, okay. I'm in the lamb truck, who's stopping me? I miss that slut, that's probably. I slime with this nigga, no op with me. Hellbound niggas in the car with me. I miss that hoe, like honestly. Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Rizky Wahyudin dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya memenuhi tugas perilaku budaya organisasi yang mewawancarai langsung untuk ketua organisasi lembaga mahasiswa Tarbiyah. Dan untuk pertanyaan yang pertama ialah mengenai bagaimana nilai-nilai budaya organisasi lembaga mahasiswa Tarbiyah mempengaruhi cara anggota berinteraksi dan bekerja sama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara tentang mengenai nilai-nilai budaya organisasi. Jadi nilai-nilai budaya organisasi di lembaga mahasiswa Tarbiyah seperti ukhuwah atau persaudaraan dan keikhlasan, tanggung jawab, dan musyawarah. Itu sangat mempengaruhi cara anggotanya berinteraksi dan bekerja sama. Dalam keseharian, anggota satu sama lain cenderung saling mendukung, terbuka, dan peduli. Kalau ada tugas atau kegiatan, biasanya dikerjakan bareng-bareng dengan semangat kebersamaan, bukan karena kewajiban semata, tapi karena merasa punya sama tujuan. Mereka juga terbiasa berdiskusi dan mengambil keputusan secara musyawarah. Jadi semua merasa dihargai dan dilibatkan. Nilai-nilai itu bikin suasana organisasi terasa kekeluargaan dan saling percaya. Jadi kerja tim pun juga lebih solid dan nyaman. Mungkin itu saja untuk pertanyaan mengenai nilai-nilai budaya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana budaya organisasi di lembaga mahasiswa Tarbiyah mendukung pengembangan kepemimpinan dan inovasi di kalangan anggotanya? Budaya organisasi di lembaga mahasiswa Tarbiyah sangat mendukung pembangunan kepemimpinan dan inovasi, karena sejak awal anggota sudah dibiasakan untuk aktif, berpikir kritis, dan bertanggung jawab. Biasanya setiap anggota diberi peran sesuai ke kapasitasnya dan secara bertahap dilibatkan dalam kegiatan yang lebih besar. Dari situ mereka belajar memimpin, mengatur tim, dan menyampaikan ide. Selain itu, suasana dalam organisasi juga mendorong keterbukaan terhadap gagasan baru, meski ada nilai-nilai dasar yang dijaga. Anggota tetap diberi ruang buat berkreasi, asal tetap sejalan dengan misi dakwah dan pendidikan. Misalnya kalau ada yang punya ide program yang lebih relevan untuk mahasiswa sekarang, biasanya justru didukung dan dibantu untuk diwujudkan. Intinya budaya yang dibangun bukan cuma soal taat aturan, tapi juga soal tumbuh bareng, saling dorong, dan siap jadi pemimpin yang punya visi. Lanjut untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana lembaga mahasiswa Tarbiyah menjaga konsentrasi dan penerapan nilai budaya dalam setiap aktivitas organisasi? Untuk lembaga mahasiswa Tarbiyah menjaga konsentrasi penerapan nilai budaya lewat beberapa cara yang cukup sederhana tapi efektif. Yang pertama, dari awal anggota baru masuk, mereka sudah dikenakan dan dibiasakan dengan nilai-nilai dasar seperti ukhuwah, amanah, dan keikhlasan lewat proses kaderisasi. Jadi sejak awal sudah tertanam. Yang kedua, nilai-nilai itu terus diingatkan dalam setiap kegiatan, mulai dari rapat, kajian, hingga aksi sosial. Bahkan hal-hal kecil seperti cara menyampaikan pendapat atau cara menyelesaikan konflik pun selalu diarahkan supaya sesuai nilai yang dijunjung. Dan yang ketiga, para pemimpin organisasi biasanya jadi contoh langsung. Kalau pemimpinnya konsisten, anggota pun akan ikut. Selain itu ada juga agenda rutin seperti mentoring, evaluasi kegiatan, dan refleksi yang jadi tempat untuk menjaga semangat dan menguatkan kembali nilai-nilai itu. Singkatnya, konsentrasi dijaga lewat pembiasaan, keteladanan, dan evaluasi yang terus-menerus. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, apa peran kepemimpinan dalam membentuk dan mempertahankan budaya organisasi di lembaga mahasiswa Tarbiyah? Kepemimpinan punya peran besar dalam membentuk dan menjaga budaya organisasi di lembaga mahasiswa Tarbiyah. Pemimpin di sini bukan cuma mengatur program atau bagi-bagi tugas, tapi jadi contoh langsung dalam hal sikap, nilai, dan cara berinteraksi. Kalau pemimpinnya amanah, rendah hati, dan komunikatif, anggota lain biasanya akan ikut meniru hal itu. Selain itu, pemimpin juga yang menentukan arah organisasi mereka, menjaga agar semua aktivitas tetap sesuai dengan nilai-nilai tarbiyah seperti ukhuwah, keikhlasan, dan tanggung jawab.
Mereka juga jadi penggerak semangat kebersamaan dan pembinaan, memastikan setiap anggota bisa berkembang bukan cuma secara teknis tapi juga secara karakter. Jadi bisa dibilang budaya organisasi hidup dan bertahan karena akan pemimpin yang sadar perannya bukan cuma memimpin, tapi juga membentuk lingkungan yang sehat dan bernilai. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai anggota dari Lembaga Mahasiswa Tarbiyah Binrain Kota Palembang. Untuk pertanyaannya, apa saja perilaku yang dianggap penting dan dijunjung tinggi dalam budaya organisasi Lembaga Mahasiswa Tarbiyah? Baik, kalau mengenai begitu, dalam budaya organisasi Lembaga Mahasiswa Tarbiyah ada beberapa perilaku yang akan penting banget dan selalu dijunjung tinggi oleh para anggotanya. Yang paling utama tentu saja adalah regularitas. Jadi karena lembaga ini berangkat dari nilai-nilai Islam, maka segala aktivitasnya selalu dilandasi dengan semangat ibadah dan niat yang lurus karena Allah. Jadi hal-hal yang tujuan tanggung jawab, amanah, dan adab itu udah jadi dasar yang enggak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau ada dipercaya pegang amanah, maka dia harus bisa dijaga untuk sebaik-baiknya. Untuk pertanyaan kedua, sejauh mana budaya organisasi Lembaga Mahasiswa Tarbiyah mendorong partisipasi aktif dan rasa kebersamaan antar anggota? Untuk sejauh mana ini di dalam budaya organisasi Lembaga Mahasiswa Tarbiyah sebenarnya punya rasa peran sangat banget dalam mendorong partisipasi aktif dan rasa kebersamaan antara anggotanya. Dari awal masuk, anggota baru biasanya udah dikenalin sama lingkungan yang hangat dan terbuka. Mereka nggak langsung dibiarkan begitu saja, tetapi diajak bergabung untuk berbagai kegiatan kayak tiko halakah, metode latihan, atau sekadar diskusi santai. Nah, lewat dari kegiatan-kegiatan itulah rasa kebersamaan mulai terbentuk. Partisipasi aktif yang didukung karena sistemnya yang kolektif. Setiap keputusan yang penting biasanya diambil lewat musyawarah, bukan sekadar keputusan sepihak dari pemimpin. Pertanyaan ketiga, bagaimana budaya organisasi mempengaruhi komitmen dan motivasi sebagai memotivasi anggota dalam menjalankan tugasnya? Untuk sejauh mana ini di dalam organisasi ini pengaruh besar banget terhadap komitmen dan motivasi para anggotanya. Soalnya dari awal yang ditanamkan itu bukan cuma soal kerjaan organisasi atau target program. Lebih tepatnya dalam lagi yakni soal niat, tanggung jawab sebagai seorang muslim di dalam lembaga tarbiyah Islam dan kontribusi buat dakwah serta kemajuan umat. Jadi ketika seorang bergabung, dia enggak cuma merasa dari bagian organisasi, tapi juga merasa sedang menjalankan masa hidupnya lebih besar. Yang bikin beda juga budaya organisasi ini sangat kuat dalam membentuk mindset bahwa setiap tugas itu bagian dari hal ibadah, hal kecil apapun kayak menyusun proposal, datang, rapat, atau jadi panitia acara, semua dianggap punya nilai-nilai kebaikan, niatnya lurus dan dijalani dengan sungguh-sungguh. Nah, pemahaman kayak gitu otomatis menikmati organisasi. Orang jadi nggak gampang ngeluh karena tahu apa yang dikerjain punya makna. Di dalam itu saja yang tahu sejauh mana. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana Lembaga Mahasiswa Tarbiyah menangani konflik yang muncul dalam organisasi berdasarkan nilai budaya yang saat ini? Untuk konfliknya itu ada berbagai hal. Yang pertama itu yang ditekankan dalam prinsip musyawarah. Jadi kalau ada masalah biasanya nggak langsung dihakimi atau diputuskan sepihak. Semua pihak diajak duduk bareng, ngobrol baik-baik dan saling didengerin. Nggak cuma cari siapa yang salah, tapi lebih ke arah yang solusi terbaik buat semuanya, karena prioritas bukan ego pribadi tapi kepentingan bersama. Lalu ada juga nilai husnuzan alias berprasangka baik. Ini penting banget soalnya seringkali konflik muncul cuma gara-gara salah paham atau miskomunikasi. Jadi sebelum emosi meledak-ledak, para anggota diajak untuk tabayun dulu, klarifikasi langsung ke orang yang bersangkutan. Nggak asal jawab atau disebar cerita ngedumel di belakang. Budaya ini bikin suasana organisasi tetap sehat dan nggak penuh drama. Mungkin itu saja dari sejauh ini dari nilai-nilai budaya. Oke, terima kasih untuk anggota Lembaga Mahasiswa Tarbiyah yang sudah relevan untuk saya wawancarai pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.